Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fuad Nadif dari IKOR 15A. Pada video kali ini akan membahas tentang floorball, khususnya untuk teknik dasar, yaitu shooting, dribbling, dan passing, dalam rangka memenuhi tugas akhir pada mata kuliah permainan bola besar. Yang pertama, menurut Lindstrom 2016, floorball adalah olahraga tim indoor atau outdoor dimainkan dengan menggunakan tongkat komposit dengan ujung plastik yang melengkung, di mana tujuan permainan adalah untuk mencetak gol ke gawang lawan. Floorball dimainkan oleh 5 orang. Tujuan bermainan floorball adalah menempatkan bola plastik ringan ke dalam gawang lawan yang berada di ujung lapangan. Para pemain dapat mengendalikan dan mengarahkan bola dengan menggunakan tongkat dengan ujung yang melengkung tadi. Selanjutnya, pemain tidak boleh menggunakan tangan, lengan, atau kepala untuk bermain bola dengan sengaja, tetapi dapat menggunakan bagian tubuh yang lainnya. Kaki dapat dipergunakan di dalam permainan floorball, terutama menghentikan bola bergulir, namun tidak dapat dipergunakan untuk mencetak gol atau mengoper bola kepada teman. Dikutip dari Indonesian Floorball Association 2016. Floorball dunia di bawah naungan IFF, yaitu International Floorball Federation, dan di Indonesia sendiri dikenal dengan Indonesian Floorball Association atau IFA. Pemain floorball harus memiliki keterampilan motorik, kecepatan, daya tahan, kekuatan, kelincahan, kontrol bola, keterampilan passing, kapasitas mental, dan peran yang berbeda dalam permainan, menurut Oksanon 2017. Berikut adalah beberapa informasi tentang keterampilan dasar dan teknik floorball menurut Oksanon 2017. Keterampilan ini menjadi bagian integral dari keterampilan dasar jika dilatih dengan baik dan memadai, yaitu passing, shooting, dribbling, dan protecting the ball. Selanjutnya, menurut Dragunova 2018, tujuan bermainan floorball adalah untuk mencetak lebih banyak gol daripada lawan, yaitu untuk mengontrol bola pada level yang akan ditujukan ke gawang lawan. Selanjutnya, memanipulasi bola terlepas dari pertahanan lawan dan menempatkan bola ke gawang kiper hampir tidak mungkin tanpa keterampilan teknik yang sesuai. Bola hasil dari shooting memiliki peluang gol paling dominan adalah bukan pada titik tengah penjaga gawang, melainkan pada penempatan titik pojok atas dan bawah yang sulit dijangkau oleh penjaga gawang. Dan yang terakhir, menurut Paavilainen 2017, hal yang terpenting untuk pemula dalam melakukan passing adalah bagaimana bisa mengumpan bola kepada penerima untuk bisa menguasai bola. Setiap passing harus akurat berdasarkan situasi yang ada di lapangan. Mengacu pada teori Paavilainen pada 2017, hal yang terpenting untuk pemula dalam melakukan passing adalah bagaimana bisa mengumpan bola kepada penerima untuk bisa menguasai bola. Setiap passing harus akurat berdasarkan situasi yang ada di lapangan. Jadi, inti teknik passing ini terletak pada kemampuan pemain dalam melakukan operan dengan akurat, serta memudahkan teman satu tim untuk dapat menguasai atau mengontrol bola yang sudah kita berikan. Pada passing forehand, yang harus diperhatikan adalah kuda-kuda atau posisi kaki. Bagian kaki dalam yang terdekat dengan stick harus posisi ke belakang, sedangkan bagian kaki yang terjauh dari stick harus posisi di depan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan para pemain dalam melakukan passing dan lebih mudah menentukan arah passing, serta tangan bagian atas memiliki fungsi sebagai pengatur arah stick dan tangan bagian tengah stick memiliki fungsi sebagai pengatur power. Selanjutnya, kesalahan yang umum terjadi adalah pemain floorball dalam melakukan passing forehand. Kesalahannya ada di posisi kaki yang sejajar, sehingga menyulitkan dalam melakukan arah passing dan mengontrol power passing, serta dapat mempersulit menjaga keseimbangan tubuh ketika passing. Pada passing backhand, yang harus diperhatikan juga adalah kuda-kuda atau posisi kaki. Bagian kaki terdekat dengan stick harus di depan, sedangkan bagian terjauh di belakang.
dengan tujuan memberikan space untuk stick dalam melakukan passing dan tidak menghalangi arah bola yang akan dipassing. Yang harus diperhatikan adalah arah ayunan pada stick. Kenapa harus diperhatikan? Karena arah ayunan stick akan selalu lurus terhadap arah passing yang ingin dituju. Selanjutnya, kesalahan yang umum terjadi adalah kesalahan dalam kuda-kuda sehingga menyebabkan stick atau bola mengenai bagian kaki kita. Dan yang paling umum terjadi adalah kesalahan dalam ayunan stick. Banyak pemain yang melakukan backhand dengan mengayunkan stick terlalu tinggi melebihi posisi pinggang sehingga itu dinyatakan pelanggaran karena membahayakan mengangkat stick terlalu tinggi. Lalu lanjut, menurut teori Oksanon, pemain floorball harus memiliki keterampilan motorik, kecepatan, daya tahan, kekuatan, kelincahan, kontrol bola, keterampilan passing, kapasitas mental, dan peran yang berbeda dalam permainan. Dalam melakukan dribble, kita sebagai pemain harus memiliki kemampuan kontrol bola, kecepatan, daya tahan, kelincahan, dan kekuatan. Hal tersebut dapat mempengaruhi kita dalam melakukan teknik dribble tersebut. Pada saat melakukan dribble, kita dapat menggunakan satu tangan maupun dua tangan yang memegang stick sesuai dengan kondisi yang kita alami. Dalam menggunakan satu tangan, kita dapat mendribble bola disertai dengan lari dengan tujuan kita dapat mendribble bola tersebut secepat mungkin dan memudahkan kita dalam melakukan perubahan arah bola ketika melakukan dribble. Ketika menggunakan dua tangan, saat mendribble pun kita dapat menguasai bola dengan lebih baik, karena kita dapat melakukan blocking dari arah datangnya stick lawan yang mencoba merebut bola tersebut. Beberapa kesalahan umum dalam melakukan dribble adalah melakukan dribble di luar jangkauan stick sehingga bola dapat dengan mudah direbut oleh lawan. Dan juga banyak yang ketika melakukan dribble, pemain kehilangan keseimbangan yang diakibatkan karena posisi kaki atau stick tidak sesuai. Sedangkan pada teori shooting, kita dapat mengacu pada teori Dragunova. Tujuan pemain floorball adalah untuk mencetak lebih banyak gol daripada lawan, yaitu untuk mengontrol bola pada level yang akan ditunjukkan ke gawang lawan, memanipulasi bola terlepas dari pertahanan lawan, dan menempatkan bola ke gawang kiper hampir tidak mungkin tanpa keterampilan teknik yang sesuai. Bola hasil dari shooting yang memiliki peluang gol paling dominan adalah bukan pada titik tengah penjaga gawang lawan, melainkan penempatan titik pojok atas dan bawah yang sulit dijangkau oleh penjaga gawang. Dalam melakukan shooting, bisa menggunakan forehand dan backhand. Melakukannya juga tidak jauh berbeda dengan teknik passing. Dalam melakukan shooting forehand, hal yang harus diperhatikan adalah kuda-kuda atau kaki. Posisi kaki terdekat dengan stick harus ditarik ke belakang, sedangkan kaki terluar ditaruh di depan sebagai pijakan, dengan tujuan memudahkan kita menentukan arah dari shooting yang kita lakukan. Kesalahan yang umum terjadi dalam melakukan shooting forehand adalah posisi kaki yang salah, karena pada umumnya dalam melakukan shooting, pemain biasanya berlari dan ketika sampai pada titik terbaik dalam melakukan shooting, pemain tersebut dalam keadaan posisi kaki yang salah atau kurang baik sehingga akan menentukan arah dan power dalam melakukan shooting. Pada shooting backhand, hal yang harus diperhatikan adalah penempatan posisi tubuh ketika melakukan shooting backhand, karena ayunan dari stick tersebut akan menentukan arah dari shooting kita. Selanjutnya, kesalahan yang umum terjadi dalam melakukan shooting backhand adalah mengayunkan stick terlalu tinggi dan dapat dianggap sebagai pelanggaran karena membahayakan pemain yang lain. Demikianlah pembahasan mengenai teknik-teknik dalam floorball. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.